Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, selamat malam, selamat pagi, selamat kapanpun kalian menonton video ini. Baik lagi di channel Rian Huan Motovlog. Di sebelahku ini sudah ada Benelli TRK 502. Ini Benelli 502 yang bukan X. Jadi kita lihat apa bedanya dari Benelli ini, langsung aja kita ulas habis ini. Ya langsung aja di depan kita ini. Yang pertama kita langsung dari bagian depan dulu. Tampangnya sangar banget, seperti motor Itali banget. Dan memang motor Itali, ini motor Eropa khas banget. Dan di sini udah ada langsung windshield yang cukup tinggi, ya kan? Ini windshield cukup tinggi. Cuman sayangnya windshield ini fix, tidak bisa diatur-atur. Cuman meskipun fix juga windshield ini karena tinggi sudah cukup mengakomodasi kita untuk menahan angin dari depan. Jadi lumayan lah daripada kita masuk angin, ya kan. Ini udah sangat cukup banget. Dan kelebihannya dari windshield ini adalah dari samping ini windshieldnya sampai bawah, sampai ke belakang. Jadi lumayan lah, sampai perut kita juga nggak kena angin. Karena aku udah coba sendiri, memang windshieldnya ini cukup proper sekali. Kalau masih merasa kurang, kalian bisa nggak perlu ganti windshieldnya, cukup tambah extender windshield. Biasanya banyak tuh di marketplace kan. Lalu langsung aja lanjut ke bagian lampu. Di sini ada logo Benelli yang diapit dengan dua lampu. Dua lampu ini sebenarnya yang bagian DRL di bagian bawah, DRL-nya sudah LED, motornya sudah full LED. Cuman sayangnya adalah lampu utamanya ini masih halogen. Cuman bisa dibilang ini sayang tapi nggak sayang juga, karena ketika kita adventure itu lebih diutamakan sebenarnya lampu kuning. Kenapa? Karena lampu kuning itu bisa tembus ke kabut daripada putih. Kelebihannya itu. Cuman sayangnya memang di zaman yang sudah pada pakai LED, ini motor sudah LED dari depan ke belakang, hanya lampunya saja yang masih halogen. Dan langsung lanjut ke bagian bawahnya lagi. Bagian bawah ini khas banget motor adventure. Khas banget nih motor adventure yang biasa disebut moncong bebek atau duck wheel atau apalah itu. Ini khas banget, kayak kita langsung ngingetin sosoknya ke Ducati Multistrada. Ini memang keren banget, bisa dibilang khas. Nggak bisa apa ya. Memang kesan adventure-nya paling kerasa di sini nih, yang bikin ini motor adventure banget nih, motor touring. Lalu lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Di sini ada shock upside down yang cukup gede, pakai banget, diameternya sekitar 50 mm. Nih tanganku aja nggak sampai untuk menggenggam satunya. Jadi di sini juga yang travelnya cukup panjang, travelnya 100 sekian mili, 100 mili lebih. Cukup panjang sekali mengakomodasi tinggi motor ini. Dan di sini ada spakbor juga utamanya. Jadi fungsi dari duck wheel ini, moncong bebek ini, adalah membantu biar cipratan air nggak naik ke atas. Selain udah ada slebor ini ya teman-teman. Jadi dan di bawahnya juga langsung kita turun sedikit lagi. Di sini ada mata kucing, khas banget nih motor yang internasional, karena motor ini juga dipasarkan di Eropa. Di seluruh dunia global ini syarat untuk motor global memang. Di sini mulai kelihatan nih apa perbedaan pertama dari Benelli 502 ini dengan yang X. TRK 502 yang biasa ini dan X adalah, yang pertama adalah kaliper. Kaliper di sini sudah memakai radial. Radialnya dua kanan kiri, ada double disc dengan velg yang cast wheel. Jadi bedanya di sini dulu. Perbedaannya adalah pertama velgnya ini cast wheel. Velg cast wheel 17 inci. Jadi motor ini menggunakan 17 inci depan belakang dengan model yang cukup unik sebenarnya untuk velg ini, yang dimana palangnya itu sekilas seperti Ruji karena cukup banyak ini palangnya. Lalu ukurannya ada 17 inci dengan ban Sportec M9RR yang ukurannya berapa ya, 120/70 di bagian depan. Mungkin bagian depan dari sini juga kelihatan banget. Ini radiatornya gede banget, cukup gede radiatornya, kelihatan dari depan untuk ngademin mesinnya. Mungkin untuk bagian depan itu aja. Memang menurut gue, oh ya ini ada satu ketinggalan cukup unik dan cukup lucu untuk motor ini adalah dudukan plat nomornya teman-teman. Dudukan plat nomornya ada di slebor, bukan di atas fairingnya. Cuman cukup aneh untuk sebenarnya, agak gimana ya kalau dipasang plat nomor di sini. Biasanya para user TRK 502 ini pada mindahin ke balik windshieldnya di atas. Oke, mungkin bagian depan itu aja. Langsung kita lanjut bagian sampingnya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Langsung kita mulai dari
Tampang sampingnya ini memang kelihatan gede banget, keker banget, khas banget motor adventure. Lagi-lagi kita jadi sekilas mengingatkan kepada Ducati Multistrada. Memang ini kelihatan banget adventure-nya, moncongnya dari samping. Ini kelihatan tangkinya gede banget. Ini aku berdiri aja tangkinya udah seperutku. Cuman ada sebuah fakta unik dari Benelli TRK 502 yang non X ini. Jadi karena dia memakai velg 17 inci depan belakang, dia punya tinggi yang lebih rendah daripada 502X. Bisa dilihat dari tingginya yang sekitar 800 mm kurang lebih. Ini tinggiku 175 cm. Untuk satu kaki napak sempurna, tapi untuk dua kaki memang sedikit agak jinjit ya teman-teman. Nah, tapi itu bukan masalah karena itu mendukung kenyamanannya juga. Lalu kita lanjut untuk bagian samping, langsung kelihatan bodi di samping ini memang warna baru, ini warna 2022. Memang ada perubahan warna besar-besaran di 2022 di mana terkesan lebih mewah, karena menurutku untuk yang versi sebelumnya itu memang warnanya kurang menunjukkan ini motornya mewah gitu loh ya, kurang mewah warnanya. Di sini motor ini berwarna silver. Di sini ada logo Benelli di tangkinya, dan tangkinya ini cukup gede. Tangkinya ini memang bukan besi, tangkinya kondoman aja, cover. Kelihatan banget. Tapi tangki ini gede, menampung bensin kurang lebih 20 liter. 20 liter itu bisa buat mandi teman-teman. Jadi cukup gede. Kira-kira kalau kalian isinya pertama bisa kurang lebih 250.000 masuk kali ya dengan harga sekarang. Lalu di bagian stang di sini juga ada, kalian ketika membeli motor ini sudah include handguard dengan model baru, karena model ini cukup berbeda dengan yang 502 yang sebelumnya. Lalu handguard ini melindungi kalian ketika touring dari ranting-ranting atau kerikil-kerikil yang terbang dari depan kalian. Nah, windshield ini memang cukup kelihatan dari samping kalau windshield ini tinggi, bahkan dari spionnya aja lebih tinggi windshieldnya. Kurang lebih begitu teman-teman. Dan lanjut kita agak tarik mundur sedikit. Joknya bisa dibilang ini memang joknya nyaman banget buat touring. Joknya empuk, cukup rendah untuk sebuah motor moge touring. Motor ini memang bersaing langsung dengan CB500X. Kenapa di harga segitu? Sebenarnya ada Kawasaki versi 650, tapi bagiku kurang worth untuk apple to apple. Memang cc-nya ini 500, dan di sini joknya modelnya split sebenarnya, tapi dibuat nyambung ala-ala split gitu ya. Lalu masuk ke bagian mesinnya. Di sini mesinnya 500 cc 2 silinder, terlihat dari namanya sendiri adalah 502, yang berarti 500 cc 2 silinder. Cukup mudah sebenarnya untuk Benelli membaca kode mesinnya. Nah, mesin ini menyalurkan tenaganya yang sekitar 48 horsepower dan torsi di 46 Nm ke transmisi 6 speed manual. Nah, di sini khas banget ini logo Benelli-nya. Di semua produk Benelli yang 2 silinder pasti ada ini. Nah, masuk karena kita ngomongin bagian mesin, memang di sini kelihatan ada perbedaan nomor 2 dari, berarti nomor 3 ya? 2 apa 3? Aku agak lupa. Memang ada perbedaan selanjutnya dari Benelli TRK 502 dan 502X, yaitu knalpotnya. Benelli TRK 502 yang ini menggunakan knalpot model underbelly pendek. Knalpot ini cukup mengingatkan kita ke seri Kawasaki 650 ya teman-teman. Nah, di situ knalpotnya hanya di tengah sini. Nah, jadi habis kata converter langsung dekatnya keluar knalpotnya yang ada cover knalpotnya ini, pelindung knalpotnya. Pelindungnya besi. Terus di sini juga post stepnya ini sebenarnya modelnya gerigi teman-teman, ada gerigi-geriginya. Cuman untuk kenyamanannya diberi karet sama Benelli dengan model yang arm remnya ini cukup unik, naik ke atas. Biasanya arm rem kan naik ke bawah ya teman-teman. Nah, maju dikit, di sini juga crash barnya ini sudah include ketika pembelian Benelli TRK 502 ini. Jadi ketika kalian beli Benelli ini, kalian sudah include windshield tadi, terus handguard, lalu crash bar. Crash bar ini cukup membantu banget kalau kalian biasanya yang user moge pasti kadang mengalami yang namanya jatuh bego, kepleset atau gimana. Justru seringnya moge itu jatuhnya begitu. Lalu juga side bracket ini sudah full bracket 3, kanan kiri side bracket tengah. Ini sudah include juga ketika kalian beli. Jadi ini juga nggak bracket doang, kalian sudah include juga box 3, sudah paket lengkap. Istilahnya motor ini sudah siap touring. Oke, jadi udah motor ini siap touring banget, nggak perlu modifikasi lagi. Lalu
kita lanjut ke bagian belakangnya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang sebenarnya tidak banyak yang bisa direview dari Benelli ini, karena memang dari belakang ini cukup mendominasi adalah bracketnya, untuk mendominasi bentuk dari belakang. Ini bracketnya ini pun ada perbedaan dengan Benelli TRK 502X, karena Benelli TRK 502X ini punya knalpot di atas. Itu jadi bracket yang sebelah sisi kanan ini agak offset keluar teman-teman. Nah, yang ini karena knalpotnya di bawah, bracketnya pun sedikit agak mepet, jadi berbeda di situ. Lalu dari atas kita ada top box, bracket top box. Lalu ada ini seinnya di atas, seinnya juga LED, lampu belakang LED. Nah, selebornya ini cukup pendek banget teman-teman, tapi jangan khawatir kalau kalian takutnya kalau nyiprat, karena di bawah sama Benelli sudah include juga mudguard. Mudguardnya sudah built-in untuk menghalangi cipratan dari belakang, dan ini cukup efektif mudguard ini. Biasanya motor-motor adventure pasti pakai mudguard ini. Sebenarnya nggak ada yang, cuman memang dari belakang ini looksnya memang BMW banget sih. Jujur ini menurutku BMW banget. Benelli ini BMW GS, dari BMW GS yang 310, BMW GS F800 sampai yang 1200 itu memang looksnya memang hampir mirip-mirip ya. Mungkin dari belakang mungkin itu aja teman-teman, nggak banyak yang bisa direview. Langsung habis ini kita lanjut ke bagian clusternya, yuk. MID-nya segala macam kita lihat habis ini. Let's go. Oke, kita lanjut ke bagian instrumen cluster di bagian stang. Ini kuncinya khas banget Benelli, cukup unik, dan bagiku ini kuncinya keren. Kuncinya kayaknya gini doang, tapi bisa dipencet keluar kuncinya. Oh, keren banget kuncinya. Langsung kita lanjut aja, colokin kita kuncinya ini. Nah, di sini cukup lengkap sebenarnya informasi yang ada di bagian sini. Di sini kita langsung review aja bagian dari speedometernya dulu. Di sebelah kiri kita mulai dari ini ada RPM. RPM-nya cukup tidak terlalu tinggi, di limit di 9.000 kurang lebih. Lalu kita geser sedikit, ini ada check engine, ini ada lampu sein, di sini ada lampu pass beam. Lampu pass beam memang ini nih pass beam nih. Nah, ini lampu pass beam. Indikator netral, ini sein kanan, tadi sein kiri, ini cek oil check, ini sensor ABS, indikator ABS, dan ini indikator temperatur di sebelah bawahnya ABS. Lalu masuk ke bagian layar MID-nya. Di layar MID-nya di sini juga ada indikator buat Celsius mesinnya, derajat mesinnya. Ini ada penunjuk jam, yang ini menurutku cukup penting juga kalau kita touring, kita biar nggak lupa jam, lupa waktu. Indikator gigi apakah bisa kelihatan? Oh, memang nggak bisa, harus nyala mesinnya ya. Ini netral tuh nggak ada tulisnya N, di N-nya di atas, ini hanya strip. Lalu ini kilometer, dan di bawahnya ada ini informasi MID-nya. Di sini sebenarnya MID-nya cuma tidak terlalu lengkap menurutku, karena kurang ada fuel consumption-nya, itu nggak ada. Di sini cuma ada nih pencatannya, hampir lupa aku. Ini kilometer, total odonya, trip A, trip B, dan sudah, hanya itu aja. Memang nggak ada real time consumption-nya. Terus di sini ada indikator bensinnya. Mungkin itu aja sih indikator di speedometernya. Lah kalau kita lanjut ke bagian stang, di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini kita ada standar aja. Di sebelah kiri ini ada pass beam, lampu jauh, lampu dekat. Lalu ini ada lampu sein, klakson. Nah, ini klaksonnya nih. Motor segede gaban gini, klaksonnya lucu nih. Dengerin teman-teman. Motor segede gaban gini, klaksonnya nggak ada gahar-gaharnya. Buset dah. Nah, di sebelah sini juga ada fitur unik dari Benelli ini. Jadi motor ini karena basisnya sama dengan yang digunakan di Benelli TRK 502X. Di sebelah ini ada sebuah tombol yang nyatu sama dudukan spion. Ini adalah tombol ABS. Tombol ABS ini berguna adalah ABS-nya bisa dimatikan teman-teman. ABS yang belakang saja. Teman, memang perlunya yang belakang aja, karena kalau ABS-nya nyala ketika kita lewat jalan gravel memang nanti biasanya motornya bablas nih kalau jalan. Lalu kita lanjut ke bagian yang kanan. Yang bagian kanan memang tidak banyak yang bisa ini standar aja. Ini cut off engine cut off-nya ada di atas. Lalu ini lampu hazard, dan ini tombol starter. Ini juga modelnya mengingatkan pada model Yamaha mogenya Yamaha nih. Modelnya terpisah antara tombol-tombol dan kabel gas. Kabel gasnya ini kayak ada gas spontannya kecil yang kabelnya ngadep ke atas. Mungkin juga di sini ada tuas rem. Tuas remnya ini bisa disetel dengan 4 setelan.
4 setelan ini ada 1, 2, 3, 4 nih. Cuman untuk yang koplingnya ini fix. Koplingnya pun juga tidak terlalu berat, ini moderate koplingnya. Mungkin untuk bagian itu semuanya ini udah ya teman-teman. Mungkin habis ini kita cek sound suara kali ya, biar mantap gitu. Oke, let's go. Oke, sorry teman-teman, tadi ada yang kelupaan. Nah, ini juga perbedaan dari Benelli TRK 502 dan 502X. Ini adalah karena ini knalpotnya di underbelly ya teman-teman. Jadi dia nggak ada standar tengahnya. Jadi standarnya cukup cuman samping aja. Dan kalau yang X itu ada standar tengahnya. Mungkin yang kelupaan itu aja. Habis ini kita tes, coba kita lihat lampunya dari depan. Dan juga kita mau cek suaranya, cek sound kita knalpotnya. Suara crankcase 360 derajat firing ordernya. Gaskan. Oke teman-teman, kita pindah di luar karena di dalam terlalu gelap. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Next kita review motor apa lagi. Dan terima kasih semuanya udah subscribe juga dan udah nonton video ini. Pokoknya kalian luar biasa, jos gandos, mantap tenan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.